Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, Al, Iya, apa lihat? Jawab. itu kok bisa sampai rubuh? Aku juga nggak tahu lihat. Apaan yang berubah? Ada Itu apa nih? atap rubuh. Atap Gus. rubuh. Jadi kenapa ya? Gue juga nggak tahu. Ya, Mungkin sebagai- getarannya. Oh, lu jangan mentang-mentang pengantin baru ya, bikin rubuh rumah orang gitu. Ini masih masih kontrak. mantap kan? Aduh. Iya, maklum lah pengantin baru. Oke. Gue takutnya. Gini nih, Al. Gimana, Jadi gua Li? nih kesini sama Gusti nih. Nggak ada Gusti. Mana Gustinya? Gusti di belakang Oh, kamera ada ya. di belakang Halo. kamera. Oh iya, halo. Halo Gusti. Ini nih, gue juga kan lihat apa updatean lu Iya. akhir-akhir ini Ah, tumbuhan semua tumbuhan gitu kan ya. semua. Nah itu tuh yang gue penasaran adalah lu kapan ini apa? Mulai belajarnya. Mulai belajar bener. Mulai Yang gue belajar. penasaran itu. Soalnya kalau gue kenal dari lu kuliah kan, Kan jurusan kita Vapet kan? iya karena Kandang. kita kebanyakan di kandang kayak gitu kan. Iya. Nah tiba-tiba lu tumbuhan gitu. Nah itu mulai awal lu tertarik di tumbuhan, terus lu belajarnya kapan gitu, kayak gitu. Itu awal mulanya tuh mungkin dari tahun berapa ya? 2000 pas kita lulus kalau nggak salah, pas gua menjelang lulus. Ya itu awal mulanya gua tertariknya tuh bukan dari tumbuhannya, tumbuhan sih ya. Jadi gua tertarik dengan pertaniannya gitu. Jadi yang gua lihat kan kenapa sih kok di Vapet tuh kita belajarnya itu aja, sedangkan kita di IPB gitu maksudnya. IPB kan basicnya pertanian. Pas gua ini ternyata mainan gue tuh masih di lingkup situ aja. Gue harus keluar nih kayaknya Lid. Nah pas udah pengen lulus nih, gua ikut namanya organisasi Sabisa Farm. Jadi Sabisa Farm IPB itu di bawah IPB masih. Jadi dia sebagai kayak teaching farmnya IPB untuk mahasiswa yang mau berwirausaha. Terus di bidang pertanian. Kebetulan juga waktu itu ada teman kita juga tuh, Ican Al Hakim, si Ican. Jadi Ican waktu itu ngajakin gua buat ngurus di kandang, karena di Sabisa Farm itu ada basicnya di kandangnya juga. Jadi butuh anak peternakan. Akhirnya gua sama Ican masuk ke sana. Sebelumnya ada pernah Igun. Nah disitulah gue belajar tuh awalnya memang menekuninnya ke arah peternakannya aja, tapi lama kelamaan kok asik ya di pertanian gitu, dengan sistem yang kalau misalkan kita tuh integrated farming system gitu. Pas gue mikir-mikir, wah disitulah gue mulai tertarik. Di situ mulai tertarik dari pertanian tuh apa, terus kalau misalkan secara meluas tuh seperti apa kayak gitu tuh mulai tertariknya gitu Lid. Oh, terus integrated farming system tuh apa sih, Al? Integrated farming system tuh kalau misalkan dibahasakan kita tuh pertanian terpadu. Jadi semua itu dimanfaatkan, saling memanfaatkan. Jadi contohnya di sana tuh ada kandang, ada domba, jadi menghasilkan feses. Feses itu kita jadi fermentasi, kita jadikan pupuk. Pupuknya itu akan dimanfaatkan untuk ke tanamannya. Biasanya kita kalau misalkan di situ untuk ada buah naga, ataupun biasanya sih kalau skalanya kan masih skala kecil ya, kita biasanya nanam-nanam kayak cabe, sayur-sayuran, itu kita pakai itu tuh. Nah balik lagi, apa sih yang bisa dimanfaatin sama pertanian ke dombanya? Nah karena di pertanian itu banyak gulma tuh kayak rumput. Nah jadi si domba itu kita angon, kita buat ke lahan buat memanfaatkan kayak makan rumput-rumputnya. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak tenaga untuk membersihkan rumput. Ada domba juga. Nah disitulah simbiosis mutualisme dari integrated farming system gitu Lid. Jadi gue bacanya itu ini ya, apa? Lebih ke nggak ada zero waste gitu. Ya kita memanfaatkan kira-kira apa sih yang kita bisa potensi di dalam situ. Pokoknya jangan sampai kayak kebuang gitu aja gitu. Jadi kayak misalkan nih kita pernah bukan penelitian sih, riset kecil-kecilan kayak sulur buah naga tuh bisa nggak sih dimakan buat ternak. Ternyata bisa, cuman memang harus butuh adaptasi dan belum tahu impact panjangnya seperti apa, tapi kita nggak lanjutin lagi. Jadi kita pengen kayak memanfaatkan kayak dari buangannya ataupun kayak hal-hal yang nggak bisa dimanfaatkan kita jadikan bermanfaat. Jadi misalkan sampah-sampah organik kita juga bikin pupuk organik cair gitu. Jadi ada yang padat, ada yang cair juga, tapi semua bisa termanfaatkan di situ gitu. Jadi gua dengerin cerita lu, berarti dia udah panjang banget berarti ya, dari mulai lu belajar, mulai kenal ini gitu. Betul. Nah, yang gua
penasaran sekarang lu mengerjakan apa nih? Ada apa? Tanaman banyak kayak gini kan di depan gua. Iya. Jadi gua tuh dulu belajar memang ke arah pertanian yang ke arah pertanian buah, Lid. Cuman lama kelamaan gua dapat kenalan juga ternyata pertanian tuh nggak cuman kayak buah doang, Lid. Kayak misalkan kalau di peternakan tuh kayak nggak ada unggas, adapun ada kayak ruminansia. Di pertanian tuh juga banyak ininya. Ada yang herbal, ada yang modelnya sayur, ada yang buah. Dan gua agak tertarik juga nih dengan temen gua ngajakin kan, ini ada lumayan nih tanaman hias kayak gitu. Kenapa tanaman hias? Karena kan gue mikir tanaman hias buat apa kayak gitu, bisa dimakan juga enggak, ataupun kayak buat apa sih sebenarnya. Pas gue riset sama temen-temen gue lagi, ternyata itu masuknya ke hobi gitu, lihat. Jadi yang orang tuh untuk melihat itu tuh yang memang ke arah jadi kayak tren gitu, tren buat hobi ke arah gimana menghias ruangan. Masuklah kita ke tanaman hias, belajar lagi tuh tanaman hias, karena beda tuh kayak yang pertanian yang tadi yang gua belajar di buah itu sama pertanian yang tanaman hias itu beda, walaupun memang hampir sama, ada perlakuannya beda, pemupukannya juga beda. Jadi gua tertarik tuh di situ tuh, oh tanaman hias ternyata manfaatnya seperti ini. Dan yang uniknya lagi nih ya, Rit, kalau tanaman hias itu nggak ada nilai pastinya gitu. Jadi ibaratnya ini harganya berapa, beda kalau misalkan yang kita tanaman buah mungkin buah udah ada harganya. Kalau ini tuh tergantung dari estetikanya, keindahannya gitu, Lid. Jadi bener-bener kayak unik sih menurut gue pengen mendalamin ini gitu. Nah, ngomongin soal tanaman kan di sini banyak banget nih. Iya. Dan gue juga mulai notice gitu bahwa tanaman yang hias-hias gini tuh lagi naik lagi nih. Betul, apalagi sekarang tanaman, ini, waduh. Tanaman apa aja nih yang lu punya nih di sini nih? Jadi di sini sih memang, oh ya, karena basicnya kita juga sekarang di sini memang ke arah rental. Kita bukan menjual, kita lebih fokus mensewakan tanaman-tanaman kita ke kantor-kantor, ke bank-bank. Jadinya memang kita bukan tanaman yang koleksi-koleksi banget, cuman ada beberapa. Jadi kita ada di sini ada juga nih tanaman ini salah Apa satu ini kita namanya ini kalau orang ini monstera. Jadi ini nama latinnya itu Monstera deliciosa. Jadi ini lagi hits banget, Lid. Jadi kalau misalkan lu lihat di fotoable tuh Instagramable tuh ini nih orang-orang nih, apalagi ceweknya tuh foto di belakang nggak ada monsteranya gitu. Jadi ini termasuknya tanaman yang lagi hits juga nih. Ada lagi tuh model-modelnya kayak gini nih. Nah, itu apa tuh? ini jenis aglonema. Ini aglonema yang biasa sih. Ini aglonema. Jadi aglonema itu ada banyak variannya. Jadi ini masih belum terlalu dewasa. Semakin dia warnanya unik, warnanya merah ataupun putih, ini dia harganya nilainya mahal. Gue aja kayak nggak nyangka harga segini aja, mungkin kayak nggak diakal banget, mending gue beli makan kayak gitu. Cuman orang ngapain beli makan mulu? Orang sampai rela gitu beli tanaman dengan yang kayak gini buat apa gitu. Dengan gue mikir gue bisa beli yang lainnya gitu, tapi orang mau kayak gitu dengan yang ibaratnya unik atau gimana gitu. Lihat di sini beberapa ada juga, kita ada banyak, ada Anthurium miki, jenis Anthurium ataupun jenis Philodendron. Nah itu gue baru belajar banget tuh, lihat waktu pas kayak ini apa nama spesies, nama kambing aja gue nggak hafal, tiba-tiba harus masuk ke dunia usaha yang harus nama tanaman. Akhirnya dari habit itulah muncul kan, oh ini ternyata Philodendron, oh ini Monstera. Jadi misalkan ini sama yang mana nih, yang gede itu masih satu keluarga. Jadi gue harus belajar lagi, oh ini ininya. Jadi biar kalau dikasih kita ngejelasin ke orang tuh kita nggak bego-bego amat gitu. Jadi kita tahu lah gitu. Pas orang nanya kan, Mas lulusan apa? IPB. Oh wajar, pertanian kayak gitu. Pas ditanya kan, emang jurusannya apa? Peternakan. Loh kok bisa kayak gitu? Ya namanya itu Bu, kebutuhan mungkin ya. Nggak, dari yang koleksi lu di sini yang paling mahal apa tuh? Tadi situ ada namanya, gue tadi kemana tuh tanamannya tuh, ada di sana tuh. Iya, ntar. Anthurium itu mungkin sih kalau yang lebih mahal kayaknya itu termasuknya Anthurium Germani variegata. Jadi itu kalau yang variegata itu tuh lebih mahal gitu. Dia ada nilai lebihnya gitu. Terus mungkin beberapa jenis yang kayak gini nih kita lagi ngebibitin juga nih dari indukan Monstera. Nah ini juga termasuknya juga harganya lumayan kayak gitu. Coba lu mau beli berapa harga segini kalau iniin? Ini kan kayak talas ya? Iya. Iya, berapa? Ya, kalau di dalamnya ada talasnya nggak nih?
itu nggak ada. Waduh. Berapa ya gue bingung. Makanya Gue ini- kagak ngerti ya. Iya. Kayak ijo doang terus Dia bolong-bolong uniknya lihat makanya kan. bolong-bolong. Nah, itu kalau misalkan gue jual nih yang ini nih udah di pot atau nggak gimana. Biasa gue jual kalau di bazar atau nggak misalkan orang kayak online gitu, gue jual 150. Kayak gitu. Segini aja 150 kan lu bisa beli apa lihat? Bisa beli makan. Beli makan. Bisa makan di McD ya. Iya, jadi Bener, bisa bener. dapat berapa ayam tuh lihat kan dibanding kayak gini kan. Jadi kadang gue mikir lagi, ke orang mau ya kayak gitu-gitu. Cuman gue lihat jadi kayak peluang mungkin kayak misalkan gue bisa nih kayaknya ngejual dengan nilai yang bagus. Terus abis itu orang tuh mau beli kayak gitu. Nah, itu makanya gue tertarik. Dan satu ya lagi yang uniknya dari tanaman hias nih ya, lihat. Gua tuh bisa dapat dengan modal, maksudnya ibaratnya nggak terlalu besar atau nggak mungkin tanamannya itu dengan biasa aja. Misalkan orang tuh ngelihatnya misalkan ini jenis apa sih, tapi gua rangkai, maksudnya bukan gua rangkai kayak gua hias dengan pot yang cantik ataupun dengan batu-batu. Itu tuh jadi nilai jualnya tinggi lihat dan bahkan bisa hampir berapa ratus % gua nge-up buat keuntungannya gitu. Jadi memang nggak ada nilai jual yang beli yang ini banget gitu. Kayak Tapi gue dengerin cerita lu kan ya, yang barusan itu disewain ya. nanti sewain. Kok lu bisa kepikiran sih? Kalau gue sih, ternyata tanaman bisa Baru tahu ya. disewain. Iya gitu. Jadi memang semua orang tuh kadang, "Mas, ini tanamannya disewain." Iya, disewain. Kok bisa kayak gitu? Ternyata orang-orang pada banyak belum tahu kalau misalkan tanaman tuh bisa disewa kayak gitu. Cuman di situ gua mulai edukasi kan. Jadi misalkan beberapa corporate kayak ataupun skala swasta ataupun negeri mungkin memang sudah ada peraturan kalau di dalam ruangan tuh harus ada tanaman hidup Lid. Jadi kayak apalagi bank, model-model yang negeri gitu. Jadi itu memang udah harus ada. Beda kalau misalkan swasta tergantung mereka ada atau enggak. Nah, disitulah mulai masuklah ke industri kita itu tuh. Jadi ternyata mereka tuh ada kesulitan. Kan gua ngeliat mungkin kenapa ini bisa disewain karena ada masalah nih. Masalahnya apa? Pertama, mereka harus beli tanaman. Kedua, mereka nggak bisa ngerawat tanaman. Ketiga, mereka harus nge-hire orang yang misalkan harus bisa ini tanaman. Dan keempat, kalau tanamannya mati mereka harus beli lagi gitu. Dan gue mikir kayaknya kalau kayak gitu mungkin bisa nih disewain. Kebetulan juga ada mentor gue yang ngajarin ini tuh disewain bisa. Karena sini gue belajar sama dia dengan masalah-masalah itu akhirnya muncul lah kita tawarin. Kenapa kita mau sewa? Kenapa kita ngajuin itu? Karena kalau ibu ataupun bapak mau kerjasama dengan kami, pertama ibu nggak perlu beli tanaman, ibu udah dapat tanaman dari kita. Kedua, potnya pun dapat dari kita. Potnya bukan pot kayak gini ya, lihat. Jadi potnya tuh pot casing kayak model kayak keramik atau kayak bata ataupun kayak tanah liat yang di kantor-kantor. Terus ketiga, udah kita kasih batu, kita hias. Dan keempat pun sama dia nggak perlu perawatan karena kita yang ngerawat. Dan kalau resiko kematian itu ada di situ tanaman layu itu kita ganti Lid. Jadi kayak gitu. Dan uniknya lagi nih ya, setiap bulan ataupun per 2 bulan sekali mereka tuh bisa ngelihat tanaman yang beda-beda Lid. Jadi ibaratnya ganti gitu. Jadi Iya, daripada iya. Bener, bapak beli maksudnya dengan tanaman itu aja, perawatannya itu kayak gitu, belum tentu ini. Lebih baik buat tawarin kan gimana kalau sewa sama saya. Sewa tapi dengan syarat kalau misalkan bisa gantinya per bulan, itu kan teknik buat gue penawaran ya. Kalau mau ganti per bulan biasanya kita ajuin tuh kontrak. Misalkan kontrak 6 bulan minimal atau enggak kontrak langsung 1 tahun. Nah, di situ kita berani tuh untuk ngajuin untuk sebulan tuh ganti. Jadi ibaratnya dengan sebulan ganti itu kita punya kontrak soalnya Lid. Nah, disitulah kita mempersiapkan. Jadi kalau gue udah dapat kayak gitu ya ibaratnya gue udah dapat klien selama 1 tahun gitu. Jadi saling simbiosis mutualisme karena ini kan nama branding gua kan Kelana, kebunkelana.id. Jadi tuh kita tuh harus berkelana di mana-mana Lid. Jadi kita harus ada di sini, ada di situ. Nah, itu asik. Keren ya. Terus tagline kita tuh the right hand for your plant. Jadi tangan terbaik untuk tanamanmu. Jadi kita tuh merawat untuk menyewakan tanaman dan kita juga menjual tanaman juga gitu Lid. Tapi soal sewa penyewa ini tuh yang pertama apa sebelum-sebelumnya emang biasa gitu di sebenarnya klien-klien di yang lain maksudnya di klien-klien lu udah biasa nggak dengan sewa menyewa ini? di klien-klien gua sebelum yang itu masuk
biasanya kalau skala korporat kayak negeri kayak pemerintahan tuh mungkin mereka sudah ada biasa. Jadi ada yang kita masuk kedua ataupun eh, misalkan mereka tuh udah tahu. Cuman ada beberapa kayak perusahaan swasta yang mereka kayak belum tahu kayak gitu. Makanya itulah kayak nilai jual yang kita pengen tawarkan. Sebenarnya kita tuh ada kayak gini buat bisa menyewakan, dan ibaratnya tuh tanaman tuh udah pasti menghiasin tanaman gitu, dan keuntungannya juga kita di situ sistemnya sewa, tanaman nggak dibeli sama mereka kayak gitu. Jadi gue juga untung, mereka juga untung. Cuman memang kalau sistem sewa itu harus butuh modal yang agak lumayan Lid, karena kan kita misalnya udah tekan kontrak 6 bulan ataupun berapa bulan, itu kita harus mempersiapkan tuh tanamannya apa aja yang disiapin buat selama 1 bulan ini, nanti bulan depan kira-kira mau apa gitu. Kadang gue hitung-hitungannya kalau misalkan ini bisa jadi gue, kalau dulu ya baru ya gue tuh nggak bisa dapat untung dalam 1 bulan atau nggak 3 bulan Lid, tapi gue dapat untung dari tanaman karena gue tuh nyimpen aset dulu di tanaman. Jadi setelah itu tanaman itu diputerin, nanti diperbanyak lagi, makanya tanamannya jadinya banyak kayak gitu. Jadi gue ke arah nggak bisa dapat untung langsung, paling di 3 bulan baru dapat untung kalau di awal. Cuman yang uniknya lagi tuh kalau gue udah punya stok tanaman, di saat ada klien baru gue tuh nggak perlu beli tanaman Lid. Jadi gue pakai stok yang gue udah lama, dan hitungannya kalau dalam bisnis tuh ya bisa jadi gue dapat 0% doang. Maksudnya sorry, gue nggak ada modal, costnya cuma 0% kayak gitu, atau nggak mungkin 5% lah buat tenaga operasional kayak gitu-gitu. Yang lainnya tuh udah dari aset kayak gitu. Jadi gue mikir unik ya kayak gitu. Jadi gue kayak gue harus dalamin ini kayak gitu. Kalau gue, menurut gue ini emang baru sih buat gue ya. Baru ya. Gue nggak baru tahu kalau si tanaman-tanaman ini tuh bisa disewain. Terus ngomongin soal kelana nih. Iya. Selain sewa menyewa ada usaha lain? Oh ada. Jadi brandingnya Kelana itu memang kita itu fokusnya di tanaman hias dan tanaman bibit. Sorry gue tadi lupa juga ngejelasin kan. Jadi kita pembibitan juga Lid. Ini di kebun yang ini memang khusus kebun yang khusus maintenance tanaman. Jadi tanaman-tanaman dari rental kita taruh sini karena kan beberapa klien kita di daerah kota. Jadinya kita tempat di sini, kebetulan gue juga tinggal di sini. Cuman kita ada fokus kebun utama di daerah Cijeruk, itu kebun pembibitan. Pembibitan itu jadi kita di sana buah-buahan. Fokus utama kita tuh ngebibitin tanaman buah alpukat. Alpukatnya jenis Miki. Sama kita kedua ada buah tin juga, cuman sekarang lagi dikurangin kalau nggak salah. Cuman fokus di sana tuh kapasitas yang paling besar tuh alpukat. Sisanya tetap kita menjual tanaman-tanaman bibit buah yang model kayak jeruk, mangga, ataupun kayak yang orang selain suka dengar itu, tapi kita ngambil dari petani gitu. Jadi kita kerja sama petani, kita yang ngejualin gitu. Tapi kita produksi sendiri juga, khususnya di alpukat Miki gitu. Gue juga baru denger nih. Yang namanya alpukat Miki, apa bedanya? Bedanya apa tuh? Bedanya mungkin kalau jenisnya ini Miki itu dia dari lokal, dari daerah Cempedak di Sigusti, mungkin tahu tuh, daerah Jakarta itu tuh terkenal banget tuh, daerah mungkin Depok itu jadi alpukat Cempedak, alpukat Miki. Jadi yang dibedakan ya kalau misalkan dari orang yang suka biasanya bilang dengan teksturnya tuh dia makan satu tuh pas dibandingkan kalau misalkan makan satu alpukat yang terlalu besar. Nggak, kadang orang kan alpukat tuh makan kegedean paling makan setengahnya dulu, setengahnya nanti lagi. Cuman kan kekurangan alpukat kalau misalkan itu nggak tahu gua ada zat apa yang membuat dia hitam, mungkin lu lebih paham lah gitu. Jadi kadang ditaruh di kulkas jadi udah nggak segar lagi. Cuman kalau alpukat Miki tuh pas buat makan, itu satu keunggulannya. Kedua tuh dia itu banyak orang yang bilang juga dari riset itu nggak ada ulatnya Lid. Jadi kalau misalkan kadang dibuka atau nggak di pohon-pohonnya tuh nggak banyak ulatnya gitu. Kalau kebanyakan alpukat ini kok ada ulatnya gini. Nah kenapa itu? Karena dia nanam alpukat dari biji. Dan gue baru tahu lagi ya, gue belajar di pembibitan ini tuh ada banyak banget teknik-teknik yang nggak gue tahu. Dari sambung pucuk, dari ibaratnya namanya tuh kayak gue lupa lagi, pokoknya disambung, terus habis itu di stek ataupun dicangkok. Nah gue nggak tahu tuh. Jadi ternyata yang selama ini gue lakuin tuh misalkan nanam buah misalkan dari biji, itu tuh tetap numbuh, tapi tuh ternyata bakalan beda sama indukan yang awalnya. Misalkan gue nanamnya biji A, karena mungkin perubahan genetik kali ya, jadi pasti ada berubahnya. Jadi diakalinnya tuh di pembibitan itu dengan cara di stek, di namanya tuh di okulasi, disambung pucuk, di grafting. Jadi bijinya ini kita dari tukang-tukang jus tuh, pokoknya biji lokal apapun itu, atasnya itu baru kita yang kepengen. Pengennya apa nih? Miki. Atau kan misalkan gak cuma alpukat, lihat durian nih,
Durian misalkan atasnya mau Musang King, atau misalkan mangga maunya mangganya mana lagi. Nah itu tuh ternyata gue baru tahu sebagai anak peternakan, oh cara pembibitan tuh kayak gini gitu. Gue juga baru tahu ternyata tekniknya seperti itu. Dan ada banyak lagi kayak stek ataupun cangkok, ataupun yang namanya paling susah tuh okulasi. Okulasi tuh lebih ngambil ke arah mata ditempel di bagian batangnya gitu. Mungkin gue juga nggak tahu, mungkin lu lebih prefer di rumah kan juga udah sering tuh, mungkin lebih paham kayaknya kalau yang kayak gitu-gitu. Gue juga nggak paham sih, gue nggak pernah ikutan ini sih, Di kebun. nanam gitu di kebun. Iya, jadi yang gue pikir kayak waduh, ini tuh mungkin hal baru sih yang gue bilang kan. Mungkin kayak jujur menurut lu di peternakan lu gimana kayak gitu, yang lu dapetin selama kuliah lah, maksudnya dengan ada praktikum. Kalau menurut gue pribadi ya, gue masih kurang ilmunya, dengan ibaratnya di kandang kita praktek seperti itu aja, belum benar-benar yang the real kalau kita tuh terjun ini. Iya benar. Kayak mungkin Yang teman-teman yang kita gua rasa sih biasanya ada faktor gagal yang nggak dirasa di Nah, lab, iya. lab itu gitu. Kalau di dan resiko-resiko yang ada di lapangan kan beda gitu. Yang gua rasain sih itu bedanya. Kalau misalnya di lab itu ya udah buat hari itu aja gitu. Kalau di ini kan Lapang. kita ngikutin untung rugi kayak Iya. gitu kan. Jadi mikirnya lebih ke sana sih. Atau enggak ngomongin untung rugi dulu deh, masalah teknis produksi aja dulu. Itu tuh udah hal yang berbeda banget kayak Soalnya misalkan teori gitu, Lid. karena skalanya beda gitu ya. Kalau Bisa misalnya jadi. kalau gue sih mikirnya skala di lab itu ya paling cuman percobaan, cuman beberapa sampel gitu. Sedangkan kalau di dalam bentuk usaha yang benar-benar running itu ya skalanya harus besar. Betul. Dan gimana caranya supaya berhasil gitu. Iya, jadi gua kadang mikir, aduh, kayak beda gitu pas gue liat kan. Apalagi gua terjunnya tuh kayak di bidang pertanian gitu. Sebenarnya sejujurnya dalam hati gua tuh pengen banget Lid punya kayak peternakan kayak gitu. Cuman mungkin Allah ngasihnya ya di pertanian kali ya. Jadi memang berkembangnya tuh harus bertahap insya Allah gitu. Makanya dengan gue punya teman-teman link itu, dengan kolaborasi sih gue kepengen, gue ada ini, lu punya ini punya ini, jadi gimana kita bisa kerjasama. Atau cita-cita gue mah pengennya bikinnya tadi itu kayak integrated farming system gitu Lid. Jadi di lingkungan itu tuh pokoknya udah terjaga lah, bahasa semuanya udah bisa ini, terus nggak perlu yang harus dari luar, mungkin ada tapi nggak terlalu banyak gitu. Atau yang kalau dulu kita belajar biogas kan, itu sebenarnya bisa tuh buat di biogas. Cuman gue kemarin kayak mikir, kayaknya gue agak lupa sih jujur. Sama. Jadi gue waktu itu pernah di Sabisa tuh mikir, ini tai-tainya gue bikin apa ya kayak gitu ya. Cuman pengen buah naga nanggung, cuman sedikit, kapasitasnya cuman di 20 ekor doang kandangnya kan. Terus tainya nggak banyak. Akhirnya gue mikirnya ya udahlah, bikin sayur-sayur aja buat pupuk di sayur-sayur organik lah kayak gitu. Tadi gue mikir, wah biogas cakep nih. Cuman masalah gue lupa itu. Gue nggak tahu itu biogas. Gitu gue. Seru apa ya? Ngecek doang. Oh ngecek, oke. Ini 23 menit, Gus. Ini nih, mumpung lagi gini kan, Apa tuh? kalau tiba-tiba ada calon klien nih, Oke. apa aja nih yang ditawarkan Sabisa Farm, terus kontaknya kemana aja kayak gitu. Bukan Sabisa. Sorry. Kelana. Nih kalau misalnya ada klien nih Nah, pengen ngontak lu, kontaknya di mana, terus apa aja yang Kelana Farm itu tawarin, kira-kira apa aja tuh? jadi kalau misalkan tergantung ada mau klien mau kerja sama dengan kami ataupun mau beli bibit kami juga, itu bisa dikontak di IG-nya aja langsung. Jadi ada IG-nya tuh @kebunkelana.id. Jadi di situ nanti ada adminnya gue juga sih. Tahu deh. Kami yang ngepost gua, yang admin gua gitu, ngomongnya mah kami aja dulu. Karena gue pernah dengar kata orang kayak gitu, di saat kalau kita mengomong kami itu tuh ada nilai tinggi dibandingin saya gitu, karena menunjukkan itu orangnya tuh mungkin dia tidak ego gitu katanya. Rame gitu. Ya, oke. Tapi memang ada beberapa tim yang memang di bagian produksi ada tim ya? kita ada tim produksinya sama marketingnya juga. Nanti
Insya Allah dalam mungkin semoga tahu bulan depan kita ada produk-produk yang pengennya tuh nggak, kita kan fokusnya di rental ya, cuman kepengen juga di IG-nya dihidupin jadi dengan jual produk. Tapi dari produk itu tuh gue tuh kepengen kayak, kan ada banyak masalah Lid ya, gue jelasin sedikit mungkin ya. Masalah di tanaman ini, masalah yang paling riskan adalah pengiriman di saat ada orang pengen beli ataupun gimana. Tapi Itu jauh tuh gitu. jauh, jadi itu ada pengiriman. Pertama kalau jauh itu harus ada karantina namanya. Kalaupun deket dengan model kayak gini nih, gue belum tentu bisa ngirim dengan medianya kayak gini, terkecuali orangnya mau ya. Misalkan ini aja beratnya mungkin udah 1 kiloan kurang, 1 kiloan kurang. Jadi misalkan resiko ditanggung mereka ongkirnya, satu. Kedua, gue harus menjaga daunnya nih supaya dia tetap bagus, jangan sampai pas lagi goyang-goyang rusak. Nah terus ini agak besar juga termasuknya. Beda kalau gue jualnya di bazar ataupun orang beli langsung di sini. Nah itu lebih kayak menjaga, kayak estetikanya masih dapet, tanamannya masih sehat, beda pengirimannya. Makanya nanti kedepannya gue pengennya tuh ada produk yang modelnya tuh dengan handcraft kayak gitu, modelnya tuh kayak memanfaatkan kayak dari kayu-kayu atau enggak potnya yang unik. Jadi gue kepengen menghiasnya tuh tanamannya tuh bukan dari tanamannya yang tadi gue pertama bilang tuh, tanamannya tuh bisa jadi dengan modalnya maksudnya murah, tapi karena kemasannya tuh menarik jadi nilainya mahal. Nah ini kemasannya udah menarik, mungkin tanaman udah ini, cuman kendala satu pengiriman. Berarti gue harus yang cari yang lebih simple lagi, minimalis atau nggak gimana. Nanti insya Allah dalam bulan depan lah pengen muncul beberapa produk. Kita kerjasama juga sama yang bagian pengrajinnya. Jadi kita sebagai tanamannya nanti kita bikin produk-produk kayak misalkan yang unik-unik, yang kecil-kecil, yang bisa dikirim-kirim lah kayak gitu. Oke. Untuk lanjut lagi tadi kontaknya bisa di kebunkelana.id. Jadi kalau misal mau kerja sama kita, mau sewa ataupun mau beli bibit, ataupun kita juga menawarkan konsultasi juga, karena kita menawarkan 3 produk, jasa sama edukasi. Jadi misalkan kalau mau nanya-nanya aja gratis silakan. Misalkan perawatan atau gimana, Langsung di DM aja berarti. langsung di DM aja kayak gitu. Ataupun misalkan Mas saya punya kebun, minta tolong buat disurvey, diurus atau nggak gimana, bisa atau enggak? Bisa banget. Insya Allah nanti kita ada timnya juga buat kayak masalah edukasi ke arah situ. Ternyata misalkan masalahnya apa, ataupun mau bikin taman atau mau bikin apa, kita juga bisa. Karena kita ada kerjasama sama beberapa teman-teman kita juga untuk bagian teknisi lapangnya gitu. Langsung aja ke DM di situ. Oke. Jadi itu ya, kalau mau nyobain nyewa Tanaman. Ntar guys. Jadi gitu ya, kalau yang jadi gitu ya. Bentar dulu. Enggak, belum. Jadi gitu ya, yang mau nyewa boleh langsung hubungi di IG-nya di Kelana ID ya. Kebunkelana.id. Kebunkelana.id, nanti di bawah di deskripsi. Terus apa lagi ya? Mau beli tanaman atau Oh apa, ya, kayak mau gitu. beli tanaman Main-main ke kayak gitu, kebun, main-main gitu ke kebun, mau lahannya Konsultasi diurus, pun gratis, nggak konsultasi. apa-apa. Itu langsung main aja. Di mana? Di daerah Cihideng, Cijeruk. Nanti mungkin kita juga bakalan DM aja misalkan lokasi di mana, kita janjian atau gimana, kita ke sana kayak gitu. Ya, jadi ntar gua simpan semua informasinya di deskripsi ya. Jadi thank you banget ini. Oh, sama-sama. Audrian ini udah dijamu ya, dikasih tumpeng. Aduh. Kita dibekelin tanaman. Dibekelin tanaman kan tahun Tenang. balik. 10 juta dong. Oke. Makasih banyak ya Au ya. Sama-sama. Nanti kita ketemu Siap. lagi di Insya Allah. kesempatan selanjutnya. Nanti kita jalan-jalan lagi, mungkin kita ngobrol yang lain. Siap. Gitu. Terima Wajib. kasih nih udah dikenalin banget sama yang namanya Kebun Kelana. Iya, Gitu. siap. Sukses Sama-sama. terus sama Amin. Kebun Kelananya. Sukses juga buat lo kuliahnya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami ya. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah panjang ternyata. Apa? Awas. Apa?